Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Wulandari, NIM 2023-3020 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menu reference. Menu reference sangat sering digunakan untuk memberikan referensi atau rujukan yang berkaitan dengan dunia pembukuan. Untuk itu, supaya buku yang kita buat lebih menarik, maka kita perlu menggunakan atribut yang terdapat pada ikon tersebut. Ikon ini sangatlah berguna bagi pembuatan misalnya seperti proposal, skripsi, dan tugas lainnya. Untuk itu, kita perlu melengkapi atribut referensi semisalnya footnote dan endnote. Pada menu reference terdapat 5 grup, yaitu ada table of content, ada footnote, ada citation and bibliography, ada caption, ada index, dan table of authority. Pertama, saya akan menjelaskan bagian dari table of content. Table of contents adalah untuk digunakan untuk pengolahan daftar isi secara otomatis. Sedangkan add text yaitu digunakan untuk mengolah paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Dan update table digunakan untuk memperbarui daftar isi seperti pada perubahan sebuah dokumen. Cara penggunaannya, lalu tekan add text dan pilih salah satu level yang ingin kita gunakan. Misalnya level pertama, level 1, terus yang latar belakangnya level 2, B, level 2, yang C, satu. Setelah diblok semuanya, kita bisa membuat daftar isi secara otomatis dengan cara menekan table of contents. Lalu terdapat beberapa pilihan, kita pilih yang automatic table 1. Apabila masih ada menu pada daftar isi yang belum kita masukin, kita bisa tinggal tekan update tabel untuk memasuki menu yang belum kita masukin ke dalam daftar isi. Seperti pada penutup, ada saran-saran yang belum kita masukin. Jadi tekan add text level 1. Di update tabel terdapat 2 pilihan, yaitu ada untuk perubahan nomor dan juga memperbarui menu yang belum kita masukin. Kita tekan update enter tabel. Yang kedua, footnote. Pada bagian footnote terdapat 4 kelompok, yaitu ada insert footnote, ada insert endnote, ada next footnote, dan juga show note. Insert footnote yaitu untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bagian bawah kertas kerja. Sedangkan insert endnote yaitu untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bagian akhir halaman. Next footnote yaitu untuk memantau footnote dan endnote yang terdapat di seluruh dokumen aktif. Sedangkan show note yaitu untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Cara kerjanya yaitu kita tinggal blok apa yang akan dimasukkan ke dalam footnote. Cara kerja dari footnote.
blok nomor 1, lalu tekan Enter. Maka akan muncul tanda atau nomor yang akan dimasukin ke dalam footnote. Lalu copy apa yang akan kita masukin ke dalam footnote. Copy, paste. Yang kedua kita ambil contoh dari contoh Mangkasara. Insert footnote. Kita copy referensinya. Ini untuk contoh footnote, yaitu berada pada akhir halaman. Kita coba contoh untuk insert endnote. Kita pilih salah satu contohnya. Maka dia akan berada pada akhir halaman karena di kertas kerja ini ada 2 halaman. Endnote-nya berada pada halaman terakhir, itu halaman kedua. Lalu copy referensinya. Begini perbedaan dari footnote dan endnote. Selanjutnya untuk next footnote, yaitu untuk memantau footnote atau endnote yang terdapat di seluruh dokumen aktif. Di sini terdapat 4 pilihan, yaitu ada next footnote, ada previous footnote, dan next endnote, dan previous endnote. Kita coba tekan yang next footnote. Maka dia akan menunjukkan pada footnote, tapi yang setelah footnote. Sedangkan untuk previous, itu menunjukkan sebelum footnote. Begitu juga untuk endnote. Yang ketiga ada show note, yaitu untuk memperlihat catatan kaki. Lokasi catatan, baik itu footnote maupun endnote. Kita coba bagian area footnote. Maka dia akan menunjukkan di bagian footnote, yaitu di akhir kertas kerja. Sedangkan yang untuk endnote, dia akan menunjukkan pada akhir halaman kertas kerja. Untuk yang ketiga itu ada citation dan bibliografi. Yaitu terdapat 4 bagian, ada insert citation, yaitu untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Sedangkan manage source, yaitu untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di sebuah segmen file dokumen. Yang ketiga ada style, yaitu untuk memilih bentuk bibliografi yang kita inginkan. Sedangkan bibliografi yaitu untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Cara penggunaannya yang pertama untuk insert citation. Pada insert citation itu terdapat 2 pilihan, ada add new source, ada juga add new placeholder. Untuk add new source yaitu apabila kita sudah mengetahui sumbernya, sedangkan untuk add new placeholder apabila kita belum mengetahuinya. Kita coba yang add new placeholder. Ini untuk apabila citation-nya kita belum mengetahui. Kita coba yang kedua, kita coba yang add new source. Apabila kita sudah mengetahui sumbernya, lalu kita bisa mengisi sesuai sumber yang kita ketahui. Pertama, author. Detail dasar-dasar. Yang years pada tahun 2008, Kota Jakarta, Gramedia.
lalu tekan OK. Untuk manage source yaitu untuk mengelola sumber yang telah kita pilih, yaitu pada insert citation. Apabila masih ada yang perlu dimasukin, kita bisa tinggal copy. Yang ketiga ada style, yaitu terdapat beberapa pilihan, ada Ava, Chicago, ada GB. Kita pilih yang apa? Yang terakhir yaitu ada bibliografi, yaitu untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file. Daftar pustaka yang setelah kita pilih dalam insert citation. Kita cari bagian. Halaman yang kosong. Lalu kita tekan bibliografi. Terdapat beberapa pilihan. Kita pilih yang pertama. Bibliografi ini sejenis daftar isi, tetapi daftar untuk sumber-sumber yang telah kita pilih tadi. Yang keempat, yaitu ada caption, yaitu terdapat 4 pilihan, ada insert caption, ada juga insert table of feature, ada juga update table, ada juga cross reference. Untuk insert caption, yaitu untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Cara kerjanya kita tinggal kita buat dulu tabel sebagai contoh pembuatan dari insert caption. Apabila kita ingin memberi nama pada tabel ini, kita bisa tinggal tekan pada insert caption. Kita tulis tabel contoh. Kita pilih labelnya, yaitu sejenis tabel. Contoh. Ini label contoh, oke. Yang keempat, caption. Pada bagian caption terdapat 4 bagian, yaitu ada insert caption, ada insert table of features, ada update table, dan juga cross reference. Cara pengerjaannya, pertama insert caption, yaitu biasanya digunakan untuk pemberian judul atau nama pada kolom dan juga gambar. Sebagai contohnya, kita buat beberapa tabel. Untuk pembuatan judul dari tabel ini, kita bisa tinggal tekan insert caption, lalu pilih label, yaitu tabel, dan juga pilih position, yaitu pilihan letak dari judul. Juga bisa pilih untuk yang di atas.
dan juga bisa pilih bawah. Kita pilih yang di atas. Untuk contoh kedua, kita masuk contoh gambar. Kita coba salah satu contoh. Kita pilih gambar. Oke, untuk pembuatan judul pada gambar ini kita bisa tekan insert caption, yaitu bikin new label picture. Lalu pilih peletakan judulnya, kita pilih yang di bawah. Oke. Yang kedua yaitu insert table of feature, yaitu untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Ini merupakan daftar isi yang gambar atau tabel yang kita buat. Oke. Picture-nya kita pilih yang untuk tabel. Daftar tabel. Yang kedua untuk daftar dari feature. Untuk mengetahui atau menyisipkan, kita bisa tinggal tekan caption label dan pilih apa saja daftar isi yang telah kita buat. Di sini kita sudah buat tabel sama picture. Yang pertama tabel sudah, lalu picture. Tekan OK. Kita bikin judul daftar gambar. Sedangkan untuk update tabel sama seperti yang pertama pada table of context, yaitu untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Untuk cross reference, yaitu untuk menyisipkan referensi sila. Yang keempat ada index. Index ada 3 bagian, yaitu ada mark entry, ada insert index, dan juga update index. Mark entry adalah untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Sedangkan insert index yaitu untuk menyisipkan. Kelima ada index, yaitu terdapat 3 bagian, ada mark entry, ada insert index, dan juga update index. Untuk mark entry yaitu untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Contoh cara pengerjaannya. Tinggal blok kata yang akan kita mark. Lalu kita pilih mark atau mark all. Kalau mark all yaitu untuk pemilihan satu kata mark, sedangkan untuk mark all yaitu untuk beberapa pilihan kata yang sama pada mark yang telah kita blok tadi. Kita coba pilih mark all.
Oke. Iya. Kita pilih kata. Kita pilih undang-undang. Itu lalu mar. Kita pilih mar. Untuk satu kata mar. Setelah itu yang insert table of feature, yaitu untuk yang insert index, yaitu untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen, yaitu sesuai dengan apa yang telah kita mark tadi, lalu kita masukin ke dalam daftar kata. Dalam daftar kata. Cari bagian yang kosong. Untuk menghilangkan tanda ini, kita bisa tekan bagian home, lalu pilih. Tandanya akan hilang. Untuk membuat daftar katanya, kita bisa tinggal tekan insert table. Insert index. Insert index. Kita pilih untuk yang mark entry. Double pilih insert index. Auto mark. Oke. Maka di sini terdapat daftar dari kata tadi karena HAM kita. Kenapa HAM lebih banyak dibandingkan undang-undang? Karena HAM kita memilih HAM sebagai mark all, yaitu untuk semua kata HAM yang ada di dalam kertas kerja tadi, sedangkan yang untuk undang-undang kita cuma pilih satu mark dalam satu kertas kerja tadi. Sedangkan update tab index itu sama dengan bagian caption dan table of context, tapi untuk update index bagian ini itu lebih digunakan untuk memperbarui data terkini pada bagian index. Untuk bagian terakhir yaitu ada table of authority, yaitu terdapat 3 bagian, yaitu ada mark citation, ada juga insert table of authority, dan juga ada update table. Untuk mark citation yaitu biasanya digunakan untuk menyisipkan kasus atau sumber-sumber. Contoh penggunaannya yaitu kita tinggal blok apa yang ingin kita mark. Blok, contohnya Islam blok, lalu tekan mark citation, terdapat pilihan. Kita pilih mark all, lalu kategorinya kita pilih yang case. Oke. Untuk sebagai contoh kedua kita pilih hukum. Blok, lalu mark all, mark citation, lalu pilih mark all untuk semua. Lalu pilih kategorinya, kita pilih yang status. Oke. Kita hilang dulu tanda tuh. Lalu selanjutnya kita buat daftar apa saja yang telah kita mark citation tadi. Yaitu tinggal tekan insert table of authorities, yaitu untuk menyisipkan daftar sumber dari pemilik otoritas dokumen. Oke, kita pilih yang case. Oke, case ada 3. Itu yang kedua. Karena kita yang kedua ada status. Oke. Sedangkan untuk update tabel yaitu biasanya
Penggunaannya sama seperti bagian-bagian sebelumnya, seperti pada bagian index, caption, dan juga table of context, tapi di bagian update tabel ini lebih untuk melakukan pembaruan terhadap kutipan pada tabel. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.